Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Coretan Misteri bersama gua Dinda. Apa kabar semuanya? Udah lama kita nggak ketemu. Nah, Coretan Misteri kali ini akan dikemas secara berbeda, yaitu dalam bentuk podcast. Dimana dulu kita jalan-jalan, penelusuran, tapi kali ini beda karena situasinya juga belum mendukung untuk kita jalan-jalan. Nah, podcast kali ini gue gak akan sendirian, gue akan ditemani bersama seorang perempuan namanya Nadia. Betul ya Nadia? Betul, halo semuanya teman-teman Coretan Misteri. Jadi gimana Kak? Iya, jadi kan Coretan Misteri ini kan dulu kan kita jalan-jalan nih, jalan-jalan, datang ke tempat horor, iya penelusuran. Nah sebelumnya aku mau tahu dulu nih, Nadia pernah punya kayak pengalaman horor gitu nggak sih selama hidup? Di mana kayak di kantor, di rumah atau di mana? Oke. Sebelumnya kenalan diri dulu kali ya? Boleh. Karena kan pasti teman-teman subscriber Lorong Visual Production dulu subscribe karena ada konten dari Coretan Misteri, penelusuran dan segala macamnya. Nah sekarang mungkin karena situasi dan kondisinya udah beda, jadi kita agak remix dikit, kita bikin podcast di sini dan bahas horor-horor gitulah ya. Betul. Nah dulu aku cuman sebagai penonton doang nih di Coretan Misteri karena nggak ikutan lah istilah gitu untuk penelusuran dan yang lain-lain. Tapi setelah bisa untuk bikin podcast bareng, akhirnya kita bikin podcast bareng sekarang dan kita akan cerita banyak banget narasumber nanti ya yang akan kita undang untuk cerita gimana pengalaman mereka. Betul. Ya kalau gue sendiri Kak, aku tuh sebenarnya orangnya nggak sensitif banget sih. Maksudnya untuk hal-hal seperti itu perlu dipancing dulu. Mungkin aku perlu ngeh dan sadar dulu baru oh iya mungkin itu apa ya tadi atau apa ya gitu. Tapi kalau misalkan berjalan kayak biasa aja itu nggak akan kerasa gitu. Ya sejauh ini selama 22 tahun hidup maksudnya belum ada pengalaman yang sampai bikin merinding gitu atau berkesan banget yang sampai diingat sampai sekarang tentang hal-hal seperti itu gitu. Nah kalau Kak Dinda kan kita lihat juga nih teman-teman kalau misalkan kangen mungkin atau juga pengen nonton Coretan Misteri pada saat itu, coba di scroll sedikit laman video kita terus lihat-lihat lagi, itu pasti banyak banget video yang seru-seru ya Kak. Iya betul. Dulu pernah ini sama siapa aja Kak? Collabnya gitu. Collabnya kita kalau dulu sih udah pernah sama Kiprana Lewu, terus sama siapa lagi yang pas di Bandung tuh apa sih lupa aku, pokoknya banyak banget deh Nat. Banget ya, aku lihat tuh ada Dinar Candy ya. Iya Dinar Candy itu dulu Tiara. Iya banyak banget ya. Apa? Denny Cagur ya bener, Kang Denny Cagur tuh pernah collab, terus sama ada yang dari Belanda apa Jerman gitu, dia bule ya? dia emang dia tertarik dengan konten horor, terus dia datang ke Indonesia, dia belajar dan dia cari tahu nih ya hantu-hantu apa yang ada di Indonesia gitu kan. Nah nih aku pengen kayak cerita sedikit. Tadi kan Nadia juga ngomong kalau Nadia nih tipe orang yang nggak sensitif, terus kayak ya udah gitu kan. Percaya nggak percaya, dulu aku pas baru masuk Coretan Misteri, aku tipe orang yang innocent kayak apaan sih gitu, kayak bodo amat gitu, kayak kalau lagi di suatu tempat ya udahlah gitu. Tapi mungkin karena keseringan bareng sama teman-teman yang dulu, terus kayak datang ke tempat-tempat horor, lama-lama tuh kayak kalau ada suara atau ada kalau kata dulu ada yang datang gitu, aku ngerasa loh. Bahkan pernah juga ada kita syuting di daerah Depok. Itu di Rumah Kentang Nat. Jadi sebutannya emang Rumah Kentang. Jadi kalau kita lewat rumah itu baunya tuh kayak kentang goreng, kentang rebus gitu. Tapi bukan kentang goreng McD ya. Bukan ya. Kentang baunya tuh kentang. Nah begitu kita masuk itu aku nggak nyium bau kentang sama sekali. Aku ya gimana sih, rada-rada kayak mana nih nggak ada bau kentang gitu. Tapi aku nggak sengaja sompral kayak gitu. Ternyata nggak lama dari aku ngomong itu aku ngerasain yang namanya mual terus pusing, kayak apa ya, berat terus panas gitu. Nah temanku bilang kayaknya lu salah ngomong, di sini lu sompral gitu. Nah itu kan maksudnya aku ngomong kayak gitu kan di luar kendali aku ya kayak gitu. Nah dari situ aku paham gitu kalau di tempat kayak gitu nggak boleh sompral.
nggak boleh seenaknya ngomong kayak gitu. Ternyata ada memang nanti mungkin seiring berjalannya waktu denger Nadia denger cerita-cerita dari narasumber, kayaknya nanti Nadia akan berasa kayak aku deh, kayak rada-rada sensitif gitu. Mungkin kalau misalkan juga meningkatkan sensitif diri gitu, pasti kayaknya akan bisa juga sih. Bisa Nat, bisa. Itu akan terbentuk dengan sendirinya sih kalau pengalaman aku yang dari dulu ya gitu. Terus dari kru juga lagi penelusuran, tahu-tahu ada yang kerasukan, ada yang tahu-tahu ngamuk gitu karena kerasukan kayak gitu. Nanti kita akan ngundang beberapa narasumber juga sih yang mungkin yang dulu pernah ikut juga bisa kita undang gitu kan. Mungkin nanti berbagi pengalaman sama Nadia gitu. Iya, oke deh, kalau gitu emang nggak sabar banget untuk nunggu narasumber. Mungkin di episode selanjutnya, karena sekarang kita ya opening dulu aja gitu ya, kan kita mengenal diri lagi, kita sapa-sapa lah. Iya. Karena setelah berapa tahun Cormis udah nggak pernah upload konten yang sama, jadi kita sekarang mulai bikin konten yang baru gitu. Dengan podcast. Gitu. Gini sih, mungkin aku ngerti satu hal aja sih sebenarnya, karena kan kalau misalkan dengan hal-hal seperti itu, kita pasti yang namanya manusia ya hidup berdampingan gitu kan. Mau siang mau malam sebenarnya, karena mereka juga ada gitu ya. Mungkin kenapa saat malam mereka mungkin lebih aktif karena manusia udah mulai ngurangin kan aktivitasnya, betul mereka. Nah, karena aku juga yang itu aku bilang tadi tipenya yang nggak terlalu sensitif, jadi mungkin ketika nanti kita datangin narasumber yang punya banyak pengalaman, itu pasti akan seru banget untuk kita bahas ya. Iya, seru banget pasti karena kita jadi tahu pengalaman orang di luar sana, terus tahu mungkin dia ada beberapa cerita yang dia pergi kemana, terus ada apa gitu kan. Kita misalkan si narsumnya nanti pergi ke gunung misalnya, itu kan gunung banyak banget cerita horornya ya katanya, mitos-mitosnya itu kan gitu. Nanti kita akan kuak banyak si narsumnya ini, minta dia cerita kayak gitu pastinya. Oke deh, kalau gitu nggak sabar banget untuk nunggu episode selanjutnya, karena kita akan datengin ya narasumber yang pastinya juga terpercaya. Iya betul. Nah kalian jangan lupa untuk terus pantengin Coretan Misteri Podcast, karena yang kita udah ngomongin tadi, kita akan ngundang narsum-narsum dengan cerita-cerita horornya mereka yang tentunya nggak kalah seru daripada kita penelusuran yang dulu. Ini nggak kalah seru teman-teman semuanya, ya kan? Jangan lupa apa Nat? Komen, like, dan juga subscribe. Iya betul, orang Visual Production. Terus YouTube channelnya Visual Production, karena nanti konten-konten selanjutnya dari podcast Misteri Cormis ya, Data Misteri akan segera di-up. Nah, dan kalau kalian juga punya cerita, mungkin cerita horor atau ada cerita yang mau kalian bagiin ke kita, boleh nanti di komen aja di kolom komentar, atau mungkin bisa kirim email, nanti kita akan cantumkan juga di kolom description. Nanti kita bisa baca Nat dari emailnya gitu, nanti kita bisa bacain cerita-cerita kalian. Oke? Sampai sini dulu mungkin perjumpaan kita untuk awalan dan kabar-kabaran tentang Coretan Misteri. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Bye bye.